Salah satu oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang ditangkap terkait kasus judi online menyebut 1.000 situs judi online yang dijaga atau dibina supaya tidak diblokir. Pelaku mengklaim dapat keuntungan 8,5 juta rupiah dari tiap situs judi online yang tidak diblokir. Untuk menjaga situasi tersebut, dia dapat memberi upah kepada pegawai sebagai admin dan operator senilai 5 juta tiap bulan. Para pegawai bekerja di ruko yang dijadikan kantor satelit. Mengapa mayoritas warganet Indonesia rutin dibom iklan judi slot di media sosial? Bagaimana kronologi dan modus pejabat Kementerian Komdiji menjaga situs judi online dan bagaimana memberantas transaksi judi online dari hulu ke hilir? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Yanwar, Direktur INS Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa oknum pegawai Komdiji yang diduga terlibat kasus judi online di Kota Bekasi mendapat keuntungan 8,5 juta rupiah per situsnya. Menurut Anda, Bung Yanwar, apakah bisa di-tracing aset-aset para pelaku dan jaringannya? Lantas bagaimana tanggapan Anda, Bung? Ya, terkait kasus yang baru saja viral ya, Pak hari ini tentang beberapa staf dari Kominfo itu terjaring ya, rahasia ternyata melakukan perlindungan terhadap beberapa situs judi online yang mana seharusnya mereka melakukan blokir. Nah, ini cukup mengagetkan ya, dan juga karena apa? Karena ya kalau kita lihat ya Kominfo sebelumnya ya, sebelum menjadi Komdigi itu, di Menteri Kominfo sebelumnya Budi Ari itu terlihat getol sekali ya memerangi judi online, bahkan sampai mendapatkan award dari Detik ya karena memerangi judi online. Kemudian juga kita tahu bahwa di bulan Juli ini bentuk satgas ya, satgas khusus ya untuk meneliti tentang masalah judi online, di mana ya tadi menurut PPATK transaksi judi online itu di Indonesia sudah mencapai 600 triliun. Luar biasa, angka yang sangat fantastis ya, luar biasa. Wah, itu kemudian juga ternyata kita ketahui bahwa ternyata staf Kominfo sendiri dari pusat sampai ke daerah itu sendiri juga sudah menandatangani sebuah fakta integritas ya, apa namanya penanggulangan atau pencegahan judi online. Nah ini sangat miris ya ketika justru yang tertangkap itu adalah staf dari Kominfo itu sendiri yang ternyata melakukan kong kali kong melakukan tebang pilih, 4.000 situs diblokir, 1.000-nya dibina. Padahal mereka sudah menandatangani fakta integritas yang dikatakan itu ya. Di mana sebelumnya juga sudah ada ya staf Kominfo itu yang terlibat di online sekitar 15 orang dan itu sudah apa namanya ditertibkan. Tapi yang ini staf yang ini baru-baru ini dari mulai 10 orang lalu 11, 14 sampai 16 ini bukan pemain tapi mereka ikut bermain mendapatkan untung di tengah penderitaan rakyat ya, di tengah kesengsaraan rakyat yang terjaring apa judi online ini. Nah, terkait dengan aset, bagaimana asetnya? Apakah bisa tracing? Jawabannya adalah tentu saja bisa ya. Karena apa tadi? PPATK sendiri sudah mengeluarkan data ya, jumlah transaksi judi online yang terjadi. Bahkan dari tahun 2017 sampai 2024 itu sebesar 600 triliun. Bahkan di tahun 2004 khususnya di triwulan pertama Januari sampai Maret itu bernilai 100 triliun seperenamnya dari 2017 sampai 2024 ini luar biasa, sangat fantastis sekali. Kemudian PPATK sendiri juga sudah memblokir 5.000 rekening. Kemudian terakhir per Oktober OJK sudah memblokir sekitar 8.000 rekening atau e-wallet. Nah, ini menunjukkan bahwa ya sebenarnya ini bisa di tracing, jadi apa namanya dicari di mana. Termasuk yang ada di luar negeri. Hanya saja ini dibutuhkan kerjasama dengan negara-negara ASEAN ya, untuk men-tracing ya, melakukan pelacakan terhadap uang yang sudah keluar ini ya, atau terhadap para bandar-bandar yang mungkin memiliki kantor atau
tertinggal di luar. Maka dari itu ya ini sangat miris ya, sangat mengecewakan ya, bahwa ternyata justru di dalam pemerintahan itu sendiri justru melakukan tebang pilih, justru memelihara judi online. Nah, seharusnya mereka memblokir ya, bahwa Ya. itu pun. Apakah ini menunjukkan langkah-langkah pemberantasan judi online oleh pemerintah saat ini tidak efektif karena bandarnya sendiri pun dilindungi oleh orang dalam, Bung? Ya, bisa kita katakan seperti itu, kurang efektif ya, bahkan terlambat. Karena apa tadi? PPATK itu sudah mendeteksi sejak 2017, tapi baru Satgas itu dibentuk Juni-Juli 2024. Ini kan terlambat sekali, udah berapa tahun itu? Hampir sekitar 7 tahun. Judi online itu merajalela di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Artinya bukan hanya tidak efektif, tapi juga terlambat. Apalagi ya, eh, kita lihat ya, adanya Satgas itu menunjukkan bahwa ya, berarti kerja aparat saat sebelum terbentuknya Satgas itu tidak efektif. Apalagi kita lihat ya sekarang ini, menurut data Drone Emprit, bahwa Indonesia itu ada 200.000 kira-kira pelaku. Dan ini terbanyak di dunia ya menurut Drone Emprit. Ya. Kemudian menurut data PPATK ada 4 juta pelaku, bahkan 2% atau sekitar 8.000 itu anak di bawah 10 tahun. Lalu kemudian mayoritas orang yang berumur 30 sampai 50 tahun itu usia produktif. Itu 40% adalah pelakunya. Dan ini terus meningkat. Bahkan anggota TNI itu juga ada yang terjaring ya melakukan judi online sekitar 4.000 orang. Itu juga ada kasus ya, sebuah perusahaan pabrik di Bekasi yang memiliki 1.500 karyawan, hampir 50%-nya terpaksa di PHK karena terkena judi online. Belum lagi data perceraian yang meningkat sejak tahun 2020 sampai 2024, di mana salah satu yang menjadi penyebab perceraian itu adalah ya tadi judi. Dan itu terus meningkat sejak setelah pandemi sampai 2024. Di tahun 2023 sendiri meningkat 30% dari tahun sebelumnya, 2022. Nah, ini menunjukkan bahwa yang dari data-data ini yang semakin naik, ya kan, ini menunjukkan bahwa ternyata langkah yang dilakukan pemerintah itu belum efektif, tidak menyelesaikan masalah dari sumbernya, dari root cause-nya. Kominfo hanya melakukan blok-blok dan blocking saja daripada website-website itu. Pada setiap hari kalau untuk pengalaman dari teman-teman yang menangani ini ya, hari ini di blocking 5, 10, besok muncul lagi 10, 20 situs baru lagi. Nggak ada habisnya. Sehingga kalau hanya blocking saja ini jelas tidak. Gitu. Ya, kita juga bisa saksikan ya Bung Yanwar, warganet rutin dibom iklan judi slot di media sosial. Iklan perjudian sering masuk dalam konten-konten di media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan media sosial lainnya. Iklan-iklan judul mendapat ruang yang sangat signifikan. Menurut Anda Bung Yanwar, apakah ada indikasi judul dibackingi oleh pejabat ataupun negara tertentu? Nah, terkait backing pejabat ya, kemungkinan itu ada. Bahkan mungkin sangat mungkin kita bisa katakan. Karena ini sudah pernah dikatakan sendiri oleh mantan Menkominfo ya, Budi Ari itu ya. Yang bahkan kemarin itu sempat trending ya, karena apa namanya dicurigai, ada yang mencurigai, ada yang menduga Ibu Budi Ari ini juga kenal dengan ya bos-bos judi online tersebut. Budi Ari sendiri dalam sebuah wawancara TV pernah mengatakan bahwa ada 5 orang pelaku di Indonesia, ini cuma 5 kata dia, cuma 5 saja katanya. Tapi kata dia Menkominfo ya tidak, ini bukan kewenangan Kominfo, ini kewenangan aparat penegak hukum. Ya oke lah. Ya. Tapi kalau dia sudah tahu orangnya, lantas kenapa tidak ada tindakan, tidak ada tindakan diproses. Ini menunjukkan bahwa ternyata bisa jadi ya 5 orang itu mungkin adalah pejabat atau memiliki pengaruh tanah dekat dengan pemerintah sehingga tidak tersentuh hingga detik saat ini. Sehingga kemungkinan itu sangat mungkin terjadi.
adanya pejabat. Apalagi staf Kominfo yang terjaring razia kemarin, ya kan, yang melindungi situs judul itu, ya saya rasa tidak mungkin ya kalau atasan-atasannya ada yang tidak mengetahui apa aktivitas yang dilakukan. Karena kantor itu beroperasi ya dari jam kerja ya kan, walaupun itu kantor satu. Nah ini bisa jadi kasus ini akan berkembang. Kalau kita lihat mungkin seperti kasus BTS dahulu ya. Yang pertama kena itu kan dari pihak swasta dan akademisi, lalu kemudian menjalar sampai akhirnya info pada saat itu ternyata tersangka itu jadi G Plate ya. Maka bisa jadi juga ini ya. Ini akan terus membesar, menjalar ya, seperti kasus BTS. Dan terakhir Bung Yanwar, bagaimana pencegahan dan penegakan hukum perjudian online secara efektif, Bun? Bukan omon-omon. Ya, nah, tentang cara pemberantasan atau pencegahan judi online. Ya, ini karena ini terkait dengan website ya online, maka di sini peran Kominfo itu dibutuhkan juga peran daripada aparat penegak hukum. Ya, ada dua peran di sini ya. Yang pertama kalau dari peran Kominfo itu seharusnya terkait dengan penanggulangan terhadap situs-situs di luar negeri, mungkin seharusnya bisa menggunakan skema whitelist. Maksudnya whitelist itu apa? Artinya hanya situs-situs yang sudah terdaftar saja yang diizinkan masuk ke dalam negeri ke Indonesia. Seperti yang ada di China, ada yang namanya The Great Firewall of China ya. Jadi hanya situs-situs tertentu saja yang boleh masuk ke dalam China. Bahkan mungkin Google aja diblok oleh China ya. Kita kemudian memiliki search engine tersendiri ya. Seperti itu. China melindungi dalam negeri. Tidak skema blacklist. Karena apa ya tadi diblokir satu muncul lagi, blokir lagi muncul lagi. Nah, ini tidak efektif ya kan. Ini kerjanya kerja keras tapi tidak kerja cerdas. Kita butuh ya skema yang lebih bagus lagi ya. Whitelist tadi. Contoh Great Firewall of China. Nah, atau kemarin juga sempat ada program yang namanya Satu DNS. Program ini sudah sampai mana? Saya kurang tahu ya. Ini yang katanya mencontoh ya Great Firewall of China, tapi versi mininya. Nah, itu program yang bagus yang harus segera diterapkan, dijalankan. Khususnya terkait dengan hubungan dengan luar negeri, ya. Situs yang berbahaya. Jadi hanya situs yang benar-benar sudah terverifikasi saja yang boleh diizinkan yang menggunakan skema web. Kemudian juga Indonesia juga harus ya, melakukan tindakan tegas ya, kepada negara-negara yang memang menjadi sumber daripada judi online ini. Bahkan kalau bisa negara itu harus Indonesia itu harus tegas, bahkan memutus akses internet ke negara tersebut misalnya. Seperti contoh, berani melakukan hal tersebut selama negara tersebut misal masih menjadi pusat judi online. Ini untuk melindungi warga negara sendiri. Ini ya, dari sumbernya harus dipotong, harus difilter, sumbernya harus dihapus. Bukan hanya memblokir, blokir, blokir, tapi muncul terus setiap harinya. Ini nggak ada habisnya kerjaan ini nggak akan tuntas kalau begitu caranya. Ya. Selanjutnya dari penegakan hukum ya tentu ya apa namanya ya ancaman hukuman kepada pelaku judi maupun judi online ini harus dibuat tegas. Sebagai contoh dengan menggunakan hukum syariat Islam yang mana memiliki sifat zawajir atau membuat jerah. Hukuman itu harus bisa membuat jerah sehingga masyarakat yang tadinya ingin main judol itu berpikir 1000 kali sebelum main. Karena melihat hukumannya yang begitu berat. Apalagi disaksikan di depan umum. Sehingga ini mencegah masyarakat itu tertarik atau bahkan ingin coba-coba saja takut melakukan main judol. Itu pula dari aparat yang juga harus melakukan investigasi, melakukan penyelidikan dan menangkap ya, seluruh gembong-gembong judi online ini tanpa pandang bulu siapapun itu. Nah itu mungkin kira-kira langkah-langkah tersebut bisa diterapkan sehingga judi online di Indonesia ini yang sudah memakan banyak korban bahkan bunuh diri di tahun ini aja ada 4 orang, ada 4 kasus yang bunuh diri karena judi online. Di tahun lalu ada sekitar 10 kasus. Artinya sudah
sangat mengkhawatirkan. Ya dengan langkah-langkah tadi, insya Allah ya judi online itu bisa dihapuskan dari Indonesia. Oh, Baik, Masya Allah, Bung Yanuar, mudah-mudahan pemangku kepentingan dan yang memberikan hukuman seperti tadi Bung Yanuar tegas dengan syariat Islam. Jazakallah sekali lagi Bung Yanuar, mudah-mudahan Bung Yanuar senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa Ilafan News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga judi online segera terberantas dengan syariat Islam. Sekali lagi, saya Anggi Sonadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.